Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada scene chapter awal kali ini, Sufan mengatakan meskipun dirinya sudah siap untuk kalah bukan berarti ia menyukai itu. Ia pun menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi licik. Ia mengatakan jika seorang jenderal yang tak terkalahkan bukan berarti tak pernah kalah, melainkan dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yelin adalah murid leluhur naga, tapi semua binatang suci selalu mengandalkan kekuatan fisik. Apalagi Yelin adalah pewaris langsung, sedangkan Sufan hanya kebetulan mendapatkan sisa-sisa dari Yelin. Itu sama sekali bukan warisan sejati. Pada intinya, dalam pertarungan jarak dekat, Sufan sudah siap kalah, namun kekalahan itu tidak sia-sia saja. Binatang suci punya harga diri dan kau juga sama. Jika kekalahan pertamanya bisa membuatnya besar kepala, itu adalah keuntunganku yang pertama. Kau percaya kalau pertarungan jarak dekat adalah kekuatanmu, dan kesombongan itu jadi keuntunganku yang kedua. Dan yang ketiga, waktu kita bertarung, aku mempelajari api emasmu, dan dari situ aku menentukan urutan jiwa nagaku. Kataan Sufan itu sontak membuat Yelin gemetar. Ia menatap serangan jahat Sufan dengan sangat tercengang. Dia tak pernah berpikir Sufan akan begitu cerdik dalam pertarungan ini, sehingga ia dapat memperhitungkan semuanya. Gurunya pun tak pernah mengajari hal itu, karena gurunya hanya mengatakan bahwa pemenang menguasai yang kalah dan kekuatan adalah segalanya. Sufan melanjutkan perkataannya, di mana ia tahu memang petir ungu miliknya memang lebih lemah, namun itu masih berguna. Ia menekan Yelin dengan 3 jiwa naga, memancing emosinya terus-menerus sampai Yelin benar-benar lupa soal petir ungu miliknya. Jika Yelin sadar sedikit saja, serangan terakhir itu bisa Yelin hindari, tapi sekarang jelas sudah berbeda. Sufan berkata pada Yelin, bukankah sudah kukatakan padamu bocah, kau masih terlalu muda. Sufan kini membuat tanda dan naga ungu menjentikkan cakarnya, menariknya keluar dari tubuh naga emas sebelum membiarkan kilat ungu berkedip dan tenggelam ke dalam dadanya lagi. Yelin pun berteriak, jiwanya sudah rusak. Jika yang satu ini mengenainya, dia pasti akan mati. Tapi dia menyuruh api emas menutupi tubuhnya dan bertahan dari serangan petir ungu. Petir ungu pun menyambar api emas, namun tetap gagal. Yelin merasa ingin menangis. Ia seharusnya tak begitu bersemangat untuk menang dan membiarkan dirinya menderita karenanya. Bahkan jika dia membuat Sufan diajar sampai babak belur, dia masih tidak bisa melukainya dengan 4 naga sampah itu. Tapi sekarang, naga yang sama itu mengalahkannya. Naga emas itu diselimuti oleh api keemasan, namun naga ungu kini berubah menjadi naga iblis dan menggigitnya untuk menyedot api keluar darinya. Ketika naga emas menembakkan sisik-sisiknya untuk bertahan, naga lainnya berubah menjadi naga biru untuk membatalkan serangan itu. Hanya berhenti di situ, naga biru saat ini juga berubah menjadi naga merah dan mengibaskan ekornya dan membuat naga emas terbang. Hal itu tak akan menyakiti, tetapi karena jiwa naga Yelin sedang terluka parah, itu membuatnya menambah dampak dari lukanya. Naga merah mengincar lukanya sambil mencakarnya. Bahkan jika cakarnya tidak melukai naga emas itu, benturan yang keras karena masuk jauh ke dalam lukanya membuat seluruh kejadian itu sangat mengganggu. Hal itu membuat Yelin memuntahkan cairan merah setiap sakit karenanya. Rasa sakit di kepalanya menjadi sangat buruk sehingga ia merasa kepalanya akan meledak. 4 jiwa naga yang ia anggap sampah campuran itu mengeroyok jiwa naga surga murni miliknya. Leluhur naga pemusnah akan meledak dalam kemarahan jika dia melihat ini. Ledakan demi ledakan pun terdengar di kepala semua orang, dan itu adalah suara jiwa-jiwa naga yang saling beradu. Meskipun tidak terlalu kuat, namun kenyataannya adalah pemukulan sepihak. Raja naga surga emas yang hancur terluka parah membuatnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Serangan naga merah sebelumnya berhasil ditangkis. Naga-naga lain tidak bisa berbuat banyak melawannya. Bahkan naga ungu yang paling brutal pun tidak bisa mematahkan pertahanan api emasnya. Singkatnya, tidak peduli yang mana dari keempat jiwa naga ini yang menyerang, tidak ada yang bisa mengancam naga emas. Namun setelah serangan kejutan dari naga ungu sebelumnya, ia meninggalkan celah yang begitu besar dalam pertahanannya, sampai-sampai serangan naga merah melewatinya dan bisa memberikan beberapa kerusakan. Keempat jiwa naga itu terus berganti, yang biru dan iblis, untuk pertahanan melawan api emas, untuk menempatkannya pada posisi di mana serangan apapun tak berguna. Ketika ia berhenti menyerang, naga merah bergabung dan menghantam lukanya. Jika dia ingin melawan lagi, naga biru dan naga hitam akan mengcovernya. Api biru yang kuat dapat sepenuhnya menahan serangan
tertekan dari brutalnya api emas. Bahkan jika ia berusaha sekuat tenaga, itu hanya akan memberi naga biru sedikit imbasnya. Lalu ia akan berubah menjadi naga ungu dan mengirimkan sambaran petir ungu yang ganas saat dia berada dalam kondisi rentan. Dengan cara ini, naga emas terjebak dalam posisi yang pasif. Ini seperti seorang pria besar yang diikat tangan dan kakinya lalu membiarkan sekelompok anak nakal merudungnya. Tapi salah satu dari anak itu membawa pedang. Meski naga ungu Zufan adalah kekuatan terlemahnya, namun serangan kejutan yang diberikan kepada naga emas sebelumnya membuatnya kena mental. Para penonton yang melihat itu tidak bisa menahan ekspresi mereka dari hal mustahil yang ada di depan matanya. Para wanita di sisi Ginseng pun menanyakan kepada Zhou Qiansheng tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali tidak mengerti dengan Zufan yang dapat memulihkan keadaan. Zhou Qiansheng pun hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum cerah. Ia selalu berpikir jika dirinya sudah memahami Zufan dengan baik, namun ia masih salah. Ia tak pernah berpikir jika Zufan akan menang dan menggunakan kelemahannya. Alis Suirohua bergetar saat ia menatap Zufan dengan ekspresi keterkejutannya. Ia mengatakan keahlian tinggi dan hati besar, banyakkan orang pasti tidak akan mengambil resiko itu. Zuan Xiaoyu mengatakan jika si Yelin itu benar-benar memalukan, dengan keunggulan sebesar itu ia masih bisa kalah. Di sisi lain, Sekte Sword God yang melihat itu tentu ikut cercengan. Wen Tao mengatakan pada Tian Xiang di mana saudaranya itu benar-benar tidak masuk akal. Di mana sebelumnya ia hanya melihat kekuatannya saja yang mengerikan, sekarang ia melihat sendiri apa itu strategi sejati. Ini bukan pertandingan yang dimenangkan hanya dengan kekuatan. Faktanya jiwa naga Zufan lebih lemah, tapi sekarang Zufan benar-benar mendominasi pertarungan ini. Ini sangat gelo. Bagaimana ia bisa membuat strategi seperti ini? Ini benar-benar sangat gelo. Tian Xiang mengatakan, bukankah sudah ia bilang jika Zufan benar-benar menakutkan? Dalam 10 tahun saja, dia membawa klannya menjadi klan papan atas di kekaisaran. Strategi yang digunakan Zufan tidaklah sesederhana itu. Karena yang dia hadapi itu rubah tua licik, kakak senior. Kau pasti tahu, perebutan kekuasaan jauh lebih kejam daripada persaingan antar sekte. Namun pada akhirnya, ia berhasil menarik 3 ahli strategi teratas kekaisaran ke pihaknya. Itu saja sudah menjadi bukti kecerdasannya. Yelin mungkin jenius tanpa tanding dalam hal kekuatan, tapi dalam taktik, anak-anak manja pewaris sekte ini hanyalah semut kecil di mata Zufan. Wen Tao pun tersenyum mendengar itu. Jika ini ibaratkan pertandingan catur, sehebat apapun strategi, orang tetap bermain sesuai kelebihannya. Disitulah ada ruang untuk bergerak, tapi ia tidak menggunakan strategi itu. Dalam pertarungan jarak dekat, dia mempertaruhkan segalanya di pertarungan jiwa. Keberanian macam itu pantas mendapatkan kehormatan. Menerobos tunggal, 3 suara bergema, 2 di antaranya adalah kedua Supreme dan satunya adalah Dan Ginseng. Suara mereka membawa pujian. Saat Dan Ginseng bersiap untuk pergi, ia mengatakan jika penerobosan tunggal atau strategi serangan ke benteng terpencil, di mana itu adalah titik terkuat dalam pertahanan di medan perang, tembok tertinggi yang paling sulit ditembus. Tapi justru itu kenapa sering diabaikan. Penjagaannya tipis dan kebanyakan musuh menyerang titik lemah, tapi jenderal berpengalaman akan melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menghantam titik terkuat dengan seluruh kekuatan dan mengajar musuh sebelum mereka sadar. Garis pertahanan runtuh sebelum diperkuat. Bocah ini benar-benar sangat menakutkan. Sembari meninggalkan tempat ia berdiri, Dan Ginseng mengatakan jika Zufan memilih satu hal yang paling dibanggakan Yelin dan menghancurkannya, butuh keberanian dan kecerdasan untuk melakukannya. Sepertinya pertarungan ini sudah ditentukan. Akhirnya aku bisa berhenti melihat pertarungan ini. Namun sebuah raungan datang dari belakang yang menarik perhatian semua orang. Di mana itu berasal dari Yelin. Ia mengatakan kepada Zufan, salah satu dari kita akan berdiri di atas bahu yang lain untuk mencapai puncak. Tapi itu bukan kau. Yelin meraung dan memuntahkan cairan merah saat dia melakukannya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Ia belum mau menyerah. Zufan menunduk dan berkata jika ia mengerti perasaannya, tapi pertandingan ini sudah selesai. Jika gurumu mengetahui kau kalah darinya yang punya 3 warisan binatang suci, dia pasti akan paham. Lagi pula, gurumu juga pasti tidak akan sanggup untuk melawanku. Yelin pun berteriak. Ia mengatakan jika itu hanya omong kosong, binatang suci tidak akan tunduk pada siapapun. Bahkan jika itu melawanmu, guru pasti akan menang dengan mudah. Zufan dengan menang mengatakan jika orang bijak tahu menyesuaikan diri dengan zaman, bahkan binatang suci pun seimbang dengan kekuatannya.
Kalau gurumu tetap memaksa bertarung, dia cuma keras kepala. Hal itu sontak membuat Yelin naik darah. Ia pun terbawa emosi lebih dalam. Namun pada saat itu juga, naga Scarlet Juvan sekali lagi mencampur ekornya tepat di luka naga emas dan membuatnya mengerang kesakitan. Yelin pun memuntahkan cairan merah kembali dan hampir tak bisa melanjutkannya. Yelin pun kembali sangat marah dan hendak melompat. Namun Wu Xingsu yang menyadari itu tidak tinggal diam. Dia memberikan peringatan pada adik juniornya. Ia mengatakan kepada Wu Yelin jika ia memiliki sesuatu untuk melakukan serangan balasan, pakai sekarang juga. Sufan hanya mengulur waktu. Jika kau mendapatkan serangan lagi, kau tidak akan bisa membalasnya. Hal itu sontak membuat Yelin tersadar jika ia telah tertipu lagi. Yelin pun tersulut emosinya kembali sembari berkata kepada Sufan, apa dia telah mempermainkannya lagi. Kau tidak pantas melakukan itu sebagai pewaris binatang suci. Namun Sufan dengan santuinya berkata, jika kita adalah manusia dan perang adalah soal tipu daya, apa kau tidak pernah diajarkan oleh orang di sektemu untuk menggunakan otakmu sedikit saja? Yelin pun terpancing emosi kembali, namun Wu Xingsu menyadarkannya kembali. Sambil menggertakkan giginya, Yelin menyemburkan api emas ke naga merah Sufan dan terbang 100 meter ke belakang. Yelin mengatakan jika kekuatan adalah yang menentukan segalanya, di mana tipu muslihat itu tidak akan sebanding dengan kekuatan miliknya. Dengan ekspresi serius, Yelin berkata jika ia akan menunjukkan apa itu pertarungan sejati dari murid binatang suci. Yelin pun membuat tanda dan berteriak, asal-usul jiwa, transformasi naga emas, harmoni jiwa. Naga emas itu melingkar di udara dan menyelimuti Yelin. Naga emasan itu menyala lebih panas, namun memudar seiring berjalannya waktu. Tubuh naga emas yang besar itu menyusut saat mendekati Yelin, tapi naga itu tidak memasuki pikirannya. Sebaliknya, naga itu berfokus pada tubuhnya, menyatu dengan dagingnya dan menyebar ke dalam setiap selnya. Dengan ledakan api emas yang modis, tubuh Yelin kini ditutupi dengan armor sisik naga yang sangat tebal. Setiap sisiknya mengandung api keemasan yang merusak. Sufan dan kedua Supreme pun sangat terkejut, di mana itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli Soul Harmony saja. Ranah Eternal menggunakan kemampuan ranah Soul Harmony ini sangat elok, menyatukan jiwa dengan tubuh, mencapai kesatuan sejati antara jiwa dan raga. Tubuh menjadi pelindung jiwa dan membuatnya tidak mudah terluka atau hancur. Sufan pun bergumam di mana ia merasa sangat kesal karena semua rencananya kini menjadi berantakan. Semuanya kembali seperti semula dan yang lebih parah, situasinya sekarang jauh lebih berbahaya. Lily dengan tampilan barunya mengatakan di mana bagi binatang suci tubuh itu adalah segalanya. Jiwa dan raga menyatu sebagai murid leluhur naga, menguasai ini sudah menjadi hal yang sangat wajar. Sekarang aku adalah versi kecil dari leluhur naga. Ayo kita lihat bagaimana caramu melawanku. Dalam sekejap, Yelin melesat dengan cepat ke arah Sufan untuk menyerangnya. Sufan yang tidak sempat memikirkan taktik untuk menghadapinya hanya bisa bertahan dengan jiwa naga merah miliknya untuk menghadapi serangan Yelin secara langsung. Yelin pun berhenti dan tengah bersiap melancarkan sebuah nafas naga emas ke arah Sufan. Serangan itu dengan cepat mencapai jiwa naga merah Sufan. Sufan mencoba menahan sakit di pikirannya yang sangat menusuk. Namun selang beberapa saat, naga Scarlet Sufan berubah menjadi naga iblis pemakan surga. Aura hitam menyelimuti dirinya, menelan api emas dan melenyapkan rasa sakit yang ia terima. Sufan menghela nafas sejenak, namun Yelin yang melihat itu tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia kembali memberikan serangan kepada Sufan dengan ribuan hujan api ke arah Sufan. That's Girl Rain. Sufan yang menyadari serangan itu dengan cepat mengubah naga iblisnya menjadi naga api biru yang menelan semua sisi emas. Yelin yang nampak kesal pun menggerutu karena penyebab ia bisa tertipu adalah karena naga api biru itu. Yelin kemudian melompat ke atas kepala naga biru dan bersiap untuk meninju ke bawah. Semua api emas terkumpul di kepalan tangan kecil itu dan membuatnya terbuka lagi. Sufan pun berteriak memperingatkan Yelin karena dia melakukan hal yang serupa seperti sebelumnya. Apa kau tidak takut dengan naga ungu miliknya? Namun Yelin tak menghiraukan perkataan itu dan mempersilahkan jika ingin melakukan serangan itu lagi. Ia pun menghantam punggung naga api biru dan menyebarkan apinya ke seluruh tubuhnya. Hal itu tentu membuat naga biru memang kesakitan saat menerima pukulan itu. Saat itu juga dalam sekejap naga api biru itu berubah menjadi ungu dan menghantamkan cakarnya ke tubuh Yelin. Yelin yang sedang terluka lebar pun terhempas dengan keras ke belakang. Suara guntur terdengar dengan begitu kerasnya. Namun serangan itu rupanya tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Yelin. Sufan pun berpikir jika Yelin di wujudnya saat ini tidak dapat menemukan celah.
baik dalam serangan maupun pertahanan. Satu-satunya cara adalah dengan mengejar tubuhnya langsung. Untung aku sudah menyiapkan ini. Berhasil atau tidaknya itu urusan nanti. Zufan pun melompat ke atas naga besar itu. Hal itu tentu membuat Yelin pun bertanya-tanya. Ia berpikir jika Zufan akan membuat keharmonisan jiwa naga. Namun Zufan bukanlah pewaris binatang suci ortodok. Keselarasan jiwa tidak ada dalam kantong triknya. Namun betapa mengejutkannya karena yang dilakukan Zufan di luar prediksinya. Ia mengibaskan ekornya dan berbalik lalu melesat ke udara, semakin menjauh dan kian menjauh. Yelin pun membeku dengan keterkejutannya. Ia merasa sangat kesal karena Zufan melarikan diri dari pertarungan, di mana hal itu sangat tidak sesuai dengan idealis sebagai murid dari binatang suci miliknya. Zufan dari kejauhan itu mengatakan jika waktunya hampir habis, tak ada pemenang di ronde ini. Kita selesaikan lain waktu. Mendengar itu, Yelin mengerutkan keningnya, berpikir jika Zufan tahu akan kalah dan menginginkan hasil yang imbang. Tapi kau sudah mengejar gua habis-habisan dan sekarang waktu kau kalah, kau lari begitu saja. Kau kira dunia ini semudah itu? Yelin pun melesat mengejar Zufan, di mana hal itu membuat murid-murid dari sekte Ultimate Clarity nampak khawatir. Ia bertanya kepada kakak seniornya Wu Xingqiu, di mana yang ia tahu bahwa Zufan penuh dengan kelicikan. Apa mungkin adik junior akan tertipu lagi? Wu Xingqiu dengan yakin berkata jika itu tak akan terjadi karena junior Yelin sekarang sudah tanpa celah, terkecuali Zufan bisa mengajarnya langsung. Trik kecilnya juga tidak akan berguna. Zufan melesat di udara dan kini langsung menuju ke arah murid-murid sekte Demon Shime. Para murid yang melihat Zufan mengendarai jiwa naganya ke arah mereka dengan Yelin yang lebih menakutkan mengejar di belakang ekornya. Mereka pun langsung panik dan melarikan diri sambil mengumpat. Ada begitu banyak arah lain yang lebih baik ketika memilih untuk melarikan diri. Kenapa kau harus datang kepada kami? Kenapa kalian membawa kematian langsung ke arah kami? Kami tidak melakukan apapun pada kalian sehingga kalian harus mati di tangan orang lain. Mereka pun berusaha melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Dan Ginseng yang melihat itu pun mengumpat, apa yang dilakukan bocah sialan itu ke sini? Kalau ia bergerak sekarang, penyamarannya akan ketahuan. Apa dia tahu aku bersembunyi di sini dan ingin aku mengulurkan tangan? Anak sialan ini, aku akan mengajarmu untuk ini. Ini, Zufan pun sempat terhenti dan menyadari jika ini adalah waktunya. Ia pun memanggil nama Xiao Er. Seketika guntur ungu menyala dari cincin penyimpanannya.